Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran geografi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran geografi menggunakan PPT atau slide PowerPoint. Pertama, izin memperkenalkan diri, saya Wilda Akmalia. Di sini saya mengambil tema perencanaan tata ruang nasional provinsi, kabupaten, dan kota. Kenapa saya memilih media slide atau PowerPoint? Karena media ini menurut saya dapat menjangkau peserta didik yang relatif banyak, terus cocok digunakan dalam pembelajaran yang bersikap klasikal, dan juga terjangkau dan lebih efisien dalam penyajiannya. Langsung saja ke pemateri perencanaan tata ruang nasional provinsi, kabupaten, dan kota. Next. Nah, pengertian tata ruang di sini yaitu tata ruang adalah wujud struktur, ruang, dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Nah, tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Pengertian tata ruang diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang tahun 2016 karya Yunus Wahid, yang merupakan ekspresi geografis yang merupakan cerminan lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di sini ada jenis-jenis perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang wilayah nasional itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 yang membahas tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun, yaitu selama 5 tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Rencana tata ruang wilayah nasional itu memuat yang pertama itu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Selanjutnya, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang selanjutnya, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. Yang selanjutnya, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Terus yang selanjutnya itu ada penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Selanjutnya itu penataan ruang kawasan strategis nasional. Selanjutnya ada penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten juga kota. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Dan yang terakhir ada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Nah, struktur ruang wilayah nasional itu meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan jangkauan pelayanan, jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Next. Nah, di sini juga ada tujuan penataan ruang wilayah nasional itu mewujudkan beberapa hal, diantaranya itu ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan,
Juga keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara juga termasuk ruang di dalam bumi. Terus keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana pola ruang wilayah nasional itu memiliki 3 bagian. Yang pertama ada kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Nah, rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi itu dalam penyusunannya harus mengacu kepada rencana tata ruang wilayah nasional, di mana pedoman tersebut di dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang bagi daerah. Rencana tata ruang wilayah provinsi itu memuat yang pertama ada tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua ada rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Yang ketiga ada penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Dan yang keempat ada arahan tata ruang wilayah provinsi yang bersifat arahan, peraturan zonasi, sistem provinsi, arahan perizinan, dan yang lainnya. Next. Nah, tujuan penataan ruang wilayah provinsi itu merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi itu adalah sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Selanjutnya itu ada memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Dan yang terakhir itu ada sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Nah, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 2 ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Nah, penataan tersebut juga meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Ada fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Di antaranya itu ada acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya itu ada acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya ada pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada acuan dalam administrasi pertahanan. Yang selanjutnya itu ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan yang terakhir itu ada acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Manfaat dari rencana tata ruang wilayah itu terdapat beberapa. Yang pertama itu mewujudkan keterpaduan pembangunan
Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai perencanaan tata ruang nasional provinsi, kabupaten dan kota dari saya dengan menggunakan media visual grafis berbentuk slide dan PPT. Semoga bisa menjadi bahan buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.